Oke ya, sudah muncul tampilan materi bab 2. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita mulai materi bab 2 yaitu tentang sumber medan magnet. Jadi di bab ini nanti ada beberapa subbab, yaitu yang pertama hukum Biot-Savart, kemudian gaya magnet di antara dua kawat sejajar, kemudian ada hukum Ampere, ada medan magnet solenoid, ada hukum Gauss, kemudian ada kemagnetan di material atau di bahan. Oke, ini ada beberapa contoh kasus nanti yang bisa diselesaikan ya di bab ini. Yang pertama hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini tentang apa? Sebenarnya yang menemukan eksperimen tentang medan arus listrik menghasilkan medan magnet itu bukan Biot-Savart ya. Yang pertama menemukan eksperimen itu adalah Ørsted. Jadi Ørsted itu melakukan eksperimen ke kawat berarus listrik, kemudian di sekitarnya dikasih jarum kompas. Ternyata jarum kompasnya menyimpang. Nanti arus listrik menghasilkan medan magnet, sehingga medan magnet tadi mempengaruhi jarum kompas. Kemudian Ørsted itu bisa menentukan arahnya, gejalanya bisa ditunjukkan, arahnya bisa ditunjukkan, tetapi dia tidak bisa melakukan perhitungannya atau merumuskan. Merumuskannya bagaimana? Belum bisa Ørsted. Kemudian maka ada Biot dan Savart. Ini ahli matematika untuk merumuskan besarnya medan magnetnya itu seberapa. Ya, jadi yang dirumuskan Biot dan Savart ini dua orang sebenarnya, Biot dan Savart. Kemudian digabung menjadi hukum Biot-Savart. Ya. Ya, dari mu0 I ds cross R. mu0 per 4pi I ds cross R per R kuadrat. Ini R topi ya. Kemudian disederhanakan kalau ruas kiri diintegralkan menjadi B, kemudian ruas kanan diintegralkan, yang nilainya konstan bisa dikeluarkan, mu0 I per 4pi, kemudian yang ada di dalam integral adalah ds cross R topi per R kuadrat. Jadi ini adalah eksperimennya Ørsted ya. Jadi ada arus listrik, kemudian di sini ada jarum kompas, ternyata jarum kompasnya menyimpang. Kemudian aturan menentukan arah medan magnetnya, arah ibu jari ini menunjukkan arah arus, arah putaran 4 jari ini adalah arah medan magnet. Kemudian dari hukumnya Biot-Savart, Anda sudah pernah belajar di SMA ya, medan magnet pada kawat lurus, rumusnya apa? Medan magnet pada kawat lurus, B sama dengan mu0 I per 2pi-A. Kalau medan magnet di kawat melingkar, B sama dengan mu0 I per 2A. Nah itu sebenarnya dari mana? Nah, itu diturunkan dari hukumnya Biot-Savart. Tetapi, ada tetapinya ya, ada tetapinya. Kalau yang rumus B sama dengan mu0 I per 2pi-A untuk kawat lurus, itu kalau kawat lurusnya panjangnya tak hingga. Jadi kalau kawat lurusnya panjang tak hingga, B-nya mu0 I per 2pi-A. Tetapi kalau kawatnya lurus tetapi tidak panjangnya tak hingga, tetapi panjangnya tertentu L. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, jadi di sini dipelajari. Jadi nanti dari hukum Biot-Savart ini ada misalnya ada kawat lurus ya, panjangnya L, maka cara mencari B-nya langsung pakai yang ini. mu0 I per 4pi-A, kemudian sin theta 1 min sin theta 2. Jadi ini theta satunya dari sini sampai theta 2. Sin theta satunya ini positif, kemudian sin theta 2-nya negatif. Kalau kawatnya lurus tak hingga, maka theta 1 ini kan panjangnya tak hingga ke kiri, sehingga di sini theta satunya garis putus-putusnya juga akan sangat panjang ke sini, sehingga tetanya mendekati 90 derajat. Theta 2-nya juga akan mendekati 90 derajat. Jadi sin 90 derajat dikurangi sin min 90 derajat, maka hasilnya 1 dikurangi min 1, sehingga hasilnya 2. 2 dikalikan mu0 I per 4pi-A, hasilnya adalah B sama dengan mu0 I per 2pi-A. Ini kawat lurus panjang tak hingga. Kalau kawat lurus panjang tertentu, maka harus tahu theta satunya berapa, theta 2-nya berapa. Tinggal dimasukkan. Seperti soal yang saya PR-kan ya. Setelah saya lihat hasilnya sudah hampir semuanya benar.
Ya, jadi tetanya itu dimasukkan pakai ini, kemudian teta 2-nya masukkan ke sini, ketemu. Kalau kawatnya bentuk persegi, ya hitung salah satu, kemudian dikalikan 4. Itu sudah benar, di PR sudah dikerjakan. Ya. Kemudian kalau kawat melingkar bagaimana? Ya, ini kalau kawat melingkar, ini diambil beberapa segmen saja ya. Ini beberapa lingkaran tergantung tetanya. Itu B-nya bagaimana merumuskannya? Dari hukum Biot-Savart ternyata dihasilkan B-nya mu 0I kali theta per 4 pi A. Kalau tadi kali sin theta 1 min sin theta 2 ya. Sekarang diganti kali theta gitu aja. Mu 0I kali theta per 4 pi A. Kemudian tetanya tinggal diganti. Kalau ini lingkaran penuh, maka tetanya adalah 2 pi. Sehingga rumusan ini mu 0I per 4 pi A ini kalau tetanya diganti 2 pi menjadi mu 0I per 2A. Nah, seperti yang di buku SMA, mu 0I per 2A itu untuk kawat melingkar kalau lingkarannya penuh. Kalau lingkarannya sebagian seperti ini, nah maka tinggal diganti tetanya. Tetanya ini berapa? Kemudian disubstitusikan ke persamaan ini ya. Oke, jadi nanti yang keluar di soal ada kemungkinan yang lurus atau melingkar tetapi ya tidak penuh. Kalau penuh ya SMA namanya ya. Mungkin kalau panjang yang kawat lurus ya panjangnya seberapa atau berbentuknya persegi. Kalau kawat melingkar mungkin lingkarannya ada 2 tetapi tidak penuh sepertiga atau 2/3 atau 3/4 lah. Itu nanti yang keluar di soal. Supaya tidak sama dengan SMA ya. Oke, jadi ini nanti kalau kawat melingkar itu penuh lingkarannya maka menjadi mu 0I per 4 pi A dikalikan tetanya diganti 2 pi karena satu lingkaran penuh. Maka menjadi 2 pi mu 0 I per 2A. Ya, seperti di SMA itu ya. Kemudian cara menentukan apa namanya? Arah medan ya. Jadi ini ada kawat melingkar dikasih arus I, I-nya seperti ini arahnya. Maka pakai aturan tangan kanan, ini I-nya ke sini, B-nya sana ya. Kemudian B-nya akhirnya ke sini. Kemudian kalau didekatkan dengan ini, dengan kutub utara, arah B ini adalah arah kutub utara. Utara ketemu utara, nanti tolak menolak. Sehingga di ini ada gaya F ke kanan, yang sini ada gaya F ke kiri. Ini artinya tolak menolak. Kemudian kalau kawat berarus listrik ini didekatkan dengan apa namanya kutub selatan, ternyata tarik menarik. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa memang kawat berarus listrik itu menghasilkan medan magnet. Dan ada kutubnya. Kutubnya aturannya pakai aturan tangan kanan ya. Kalau 4 jari menunjukkan arah arus, arah ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Dan ini nanti bisa dipelajari sendiri contoh-contohnya ini ya. Yang seperti ini harus tahu nanti di A ini ada kemungkinan 0 atau tidak, di B, di C, nah, besarnya bagaimana, gitu itu harus bisa. Jadi soal konsepnya ya seperti ini, tidak harus ngitung tapi perkiraan besarnya gitu ya. Kemudian lah kalau seperti ini bagaimana nanti medannya di titik P. Nah, medan akibat kawat yang melingkar yang atas, kemudian dibandingkan dengan kawat yang melingkar yang bawah, saling mengurangi atau apa namanya atau malah ditambah, itu nanti harus bisa ya, sama merumuskan persamaan B-nya bagaimana dari hukum Biot-Savart. Kemudian masuk ke apa namanya gaya magnet di antara dua kawat konduktor. Ya. Jadi kalau ada dua kawat konduktor seperti ini gambarnya tidak tegak ya. Oke. Kalau ada dua kawat konduktor seperti ini, misalnya dikasih arus I1 dan I2 sama-sama ke kanan, kalau ini gambarnya ya, maka nanti akan ada gaya. Kalau searah, gayanya kemana? Ini gambarnya kurang pas ya, harusnya gambarnya itu sama-sama ke atas, kemudian apa namanya gayanya bisa digambarkan. Kalau searah, tarik menarik atau tolak menolak. Kalau berlawanan arah, tarik menarik atau tolak menolak, itu nanti bisa simpulkan di sini ya. Yang Anda pelajari kalau arusnya searah tarik menarik atau tolak menolak? Sudah pernah belajar ini? Ini pembahasannya seperti ini ya. Jadi kawat I1, kawat 1 dialiri arus I1, kawat I2 dialiri arus I2.
Kemudian di I1, karena I2 ini ada arus I2, maka I2 ini menghasilkan B. B-nya yang mengenai I1 adalah B2. Medan magnet akibat kawat 2. Ini arahnya ke sini keluar ya, karena pakai aturan tangan kanan, keluar gini. Kemudian I-nya ke atas, kemudian pakai aturan tangan I ke atas, B-nya keluar, maka B-nya F-nya ke sini. Sehingga ada gaya tarik-menarik. Sebenarnya ini kombinasi dari yang di atas tadi ya, F sama dengan BIL itu. Kemudian gayanya F sama dengan BIL akan menjadi seperti ini. Karena F-nya, B-nya itu B2, I-nya itu I1, L-nya adalah L. Tidak semua L-nya panjangnya L. Kalau dua-duanya L oke. Kalau satunya L, satunya panjang sekali, maka yang dipakai yang pendek. Karena yang pendek yang berinteraksi ya. Jadi kalau panjangnya tidak sama, yang dipakai L-nya adalah yang pendek. Kemudian ini rumusannya tadi ya. F per FB per L mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Kemudian ini ada contoh soal, bisa dipelajari sendiri ya. Jadi ada kawat di atas sini, kemudian di sini ada kawat. Supaya kawat yang atas ini tidak jatuh, ditahan oleh gaya magnet dari dua kawat yang lain, maka harus seperti ini, gitu ya. Itu sudah ada di contoh soal dan saya PR-kan sepertinya ya. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, hukum Ampere. Nah, hukum Ampere ini tentang apa? Ya, jadi ini tetap dari pembahasan eksperimennya Oersted. Jadi Oersted tadi eksperimennya adalah arus listrik menghasilkan medan magnet. Kemudian dirumuskan matematisnya oleh Biot-Savart. Kemudian ada ahli lain yang melihat lintasan B-nya. I-nya ke atas, lintasan B-nya adalah berbentuk lingkaran. Lingkaran ini adalah lintasan tertutup. Maka dia punya ide membuat rumus baru, integral tertutup B.ds sama dengan mu 0I. Jadi ini rumusan baru. Yang selain Biot-Savart ada Ampere yang mengkaji tentang ini. Dan hasilnya adalah hukum Ampere ini. Integral tertutup B.ds sama dengan mu 0I. Ini untuk mempermudah mencari medan magnet. Kalau tadi kan integral-integral agak susah, kalau ini akan lebih mudah. Contoh penerapannya bagaimana? Nah, ini yang eksperimennya Oersted tadi ya. Ini hukumnya Ampere. Penerapannya seperti ini. Kalau misalnya ini ada kawat tebal ya, ini kawat penghantar mengandung arus I, maka nanti mencari medan magnetnya di luar kawat sini berapa besarnya, kemudian di dalam kawat sini berapa besarnya. Nah, kalau di luar kawat ini sama dengan kawat tipis yang di atas tadi. Nanti harus ketemu B sama dengan mu 0I per 2 pi R. Nah, akhirnya ini ketemu ini ya. Caranya pakai hukum Ampere. Integral tertutup B.ds sama dengan mu 0I. Itu hukumnya Ampere. Kemudian B.ds-nya ini dirubah. B-nya konstan, maka B-nya bisa keluar dari integral. Integral tertutup dari ds. Ya, jadi lintasannya apa? Lingkaran. ds ini adalah lingkaran. Kalau diintegralkan, ya satu lingkaran penuh. Hasilnya adalah 2pi. Sehingga B.ds-nya menjadi B kali 2πr. Kali 2πr sama dengan mu 0i. Sehingga B-nya, 2πr-nya pindah ke kanan. B sama dengan mu 0i per 2πr. Jadi ini hasilnya. Ini untuk R-nya lebih besar dari R besar. R besar ini jari-jari kawatnya ya. Jadi medan di luar kawat. Jadi kawatnya jari-jarinya R besar. Kalau R kecilnya lebih besar dari R besar, itu artinya di luar kawat, maka pakai ini B sama dengan mu 0i per 2πr. Kemudian kalau di dalam kawat bagaimana? Tetap sama pakai hukum Ampere. B sama dengan integral tertutup B.ds sama dengan mu 0i. Tetapi I-nya apakah semuanya? Kalau di dalam kawat, I-nya yang terpakai adalah I yang dilingkupi oleh permukaan Ampere ini ya. Jadi tidak semua, hanya sebagian. Maka menghitungnya bagaimana? Ya luasannya perbandingan luas yang dipakai dibandingkan luas seluruhnya. Sehingga di sini I aksen dibandingkan dengan I adalah PR kuadrat dibanding PR besar kuadrat. Nah, sehingga I aksen ini R kuadrat, R kecil kuadrat per R besar kuadrat kali I. Nanti I-nya akan lebih kecil karena yang dilingkupi permukaan Ampere lebih kecil luasannya.
Kemudian dimasukkan ke hukum Ampere, integral tertutup B dot ds sama dengan mu 0 I, I-nya I aksen. I aksen ini berapa kalinya I? Lah ini, R kecil per R besar kali I, mu 0 tetap. Kemudian B kali 2πr, sehingga 2πr-nya pindah ke kanan, B mu 0 I per 2πr kuadrat kali R kecil. Jadi ini R kecilnya jadi di atas, kalau tadi R kecilnya di bawah. Jangan lupa R besar ini adalah konstanta, kalau R kecil adalah variabel. Kalau ingin menggambar grafik, dilihat variabelnya. Jadi kalau yang di dalam kawat, R-nya, R kecilnya di atas, berarti sebanding secara linear. Sehingga grafiknya ini, grafiknya 0 sampai R besar adalah linear, miring seperti ini. Kemudian, kalau di luar kawat, nah jadi ini ya, R-nya lebih besar dari R besar, mu 0 I per 2πr sebanding dengan 1/r, sehingga kawat grafiknya ke bawah, melengkung ke bawah seperti ini. Oke, kemudian ini ada toroida ya. Toroida bagaimana medan magnetnya pakai hukum Ampere, ketemu B sama dengan mu 0 I n, tinggal dikalikan n ya, kali 2πr karena ada jumlah lilitan. Kemudian ini contoh-contoh bisa dipelajari sendiri ya. Kemudian ada solenoid. Solenoid itu kumparan ya, kumparan yang dikasih arus listrik. Kumparannya bentuknya seperti ini ya, seperti helix ya, bukan spiral, helix ini namanya ya. Kemudian bagaimana besarnya? Nanti besarnya dicari dengan menggunakan hukum Ampere. Kemudian bagaimana menentukan arah medan magnetnya di solenoid? Itu menggunakan aturan tangan kanan yang ditemukan oleh Ørsted ya. Ya, jadi di sini sebenarnya ada arah medan magnet mikro, ada arah medan magnet makro. Kalau secara mikro, di setiap kawat ini ada medan magnet yang melingkari kawat secara kecil-kecil ini. Ini mikronya. Tetapi secara makro resultannya. Jadi di kawat yang paling atas ini ada yang melingkari seperti ini ya. Jadi di bagian atas ini ke kiri, di bagian bawah ke kanan. Kemudian di kawat berikutnya bagian atas ke kiri, bagian bawah ke kanan. Di sini tadi ada yang ke kanan, kemudian di sini ada yang ke kiri. Ini saling meniadakan. Di sini juga akan saling meniadakan. Sehingga gambarannya nanti akan ada yang makro saja. Gambaran makronya yang seperti apa? Jadinya seperti ini, seperti magnet batang. Jadi yang di dalam kumparan ini arahnya ke atas, keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan, tapi yang di luar kawat itu arahnya sebaliknya ya, arahnya ke sini. Jadi di dalam ini misalnya ke atas, kalau di luar malah ke bawah. Jadi solenoid ini bersifat sebagai magnet batang, punya kutub utara dan punya kutub selatan. Aturan penentuan kutubnya bagaimana di solenoid? Ya, jadi ini solenoid kumparan ya. Kasih arus, ini arusnya. Ini bayangkan gambarnya. Jadi kalau dikasih arus, ini arusnya ke atas ya, ke atas, kemudian sini, maka arah ibu jari ini adalah arah kutub utaranya. Jadi nanti puter 4 jari ini arah arus, kemudian arah ibu jari adalah kutub utaranya. Ini akan sama dengan magnet batang. Ini solenoid, ini magnet batang, gambar garis-garis gaya magnetnya secara makro sama. Tapi di sini ada secara mikro sebenarnya di solenoid ini ya. Jadi yang penting bisa menentukan arah kutubnya di solenoid. Jadi kalau ada arus seperti ini ke sini, kemudian muter-muter sini, lah 4 jari ini adalah arah arusnya, 4 jari arah arusnya, kemudian jempolnya ini arah kutub utaranya. Kemudian mencari medan magnet di solenoid bagaimana? Pakai hukum Ampere, B integral tertutup B dot ds sama dengan mu 0 I. Ya, karena ada n kumparan, berarti mu 0 I dikalikan n, kemudian B dot ds, ds-nya adalah L, jadi BL kali mu 0 I n. Sehingga B sama dengan mu 0 I kali n per L. Jadilah ini, mu 0 I kali n besar per L. N besar ini jumlah kumparan, L ini panjangnya solenoid. Kemudian disederhanakan menjadi N kecil. Jadi N kecil ini isinya N besar per L. Ya, jumlah kumparan tiap satuan panjang.
Kemudian hukum Gauss magnetik. Ya, jadi flux magnet integral tertutup B.dA kalau hukum Gauss magnetik. Jadi kalau dikeluarkan dA-nya adalah A kalau diintegralkan ya. Jadi flux adalah BA cos theta. Jangan lupa theta di sini adalah sudut antara arah A dan arah B. A itu arah luasan, itu arah normal, bukan arah bidangnya ya. Kalau misalnya ada bidang mendatar gini, maka arah A-nya itu ke atas, itu arah A, arah garis normal. Kemudian ini nanti ada soal-soal bisa dikerjakan sendiri ya. Nah, kemudian ini magnet di material bisa dipelajari sendiri. Ini ada bahan-bahan magnetik ya. Ada ferromagnetik, paramagnetik dan diamagnetik. Jadi kalau ferromagnetik ini bahan yang mudah dijadikan magnet ya, memiliki efek magnet yang kuat. Contohnya besi, kobalt, nikel dan yang lain. Kemudian kalau paramagnetik itu lemah, kalau diamagnetik tidak ditarik oleh magnet. Jadi kalau ferromagnetik ini adalah bahan-bahan yang memiliki elektron tidak berpasangan banyak ya, banyak elektron yang tidak berpasangan, sehingga spin-spin elektronnya itu tidak netral, banyak yang memiliki spin tertentu. Kalau berpasangan kan saling meniadakan ya, ada yang ke atas, yang ada yang bawah. Kalau ada banyak yang tidak berpasangan, maka ada spin-spin. Spinnya seperti ini, spinnya kemana-mana, acak seperti ini. Kemudian kalau misalnya dijadikan magnet, tinggal dimagnetisasi, dikasih medan magnet luar, maka nanti spinnya akan searah sehingga menjadi magnet. Kemudian kalau paramagnetik itu yang tidak berpasangan, elektron yang tidak berpasangan itu sedikit, tetapi masih bisa menjadi magnet atau masih bisa ditarik magnet. Kemudian kalau diamagnetik, semua elektronnya berpasangan sehingga tidak ada kemungkinan menjadi magnet. Jadi tidak bisa bersifat sebagai magnet kalau yang diamagnetik ya. Ya, ini diamagnetik. Jadi ada ferromagnetik itu yang ditarik kuat oleh magnet dan bisa bersifat magnet. Kemudian paramagnetik itu lemah, kalau diamagnetik tidak bisa ditarik magnet atau tidak bersifat magnet. Oke, materi bab 2 sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Di diskusi bab 2 kemarin ditanyakan apanya? Coba saya lihat sebentar. Di diskusi bab 2 ini yang pertama ditanyakan bagaimana menentukan arah medan magnet ya, kawat lurus, kawat melingkar, solenoid, jadi sudah ya. Dan ada kawat sejajar, maka bagaimana reaksinya kalau nanti arusnya searah, tarik menarik, kalau arusnya berlawanan arah, tolak menolak. Oke, sudah terjawab semua ya di soal diskusi yang saya share di si Pejar ya. Kemudian ada soal lain, apa aplikasinya bab ini? Ini kalau Anda disuruh mencari aplikasi bab ini apa? Sumber medan magnet. Nah, kalau sederhananya, tadi sumber medan magnet itu apa sih? Sebenarnya sumber medan magnet itu kan ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami ya magnet-magnet yang ada di bumi, magnet batang dan yang lain itu ya. Tetapi yang buatan ini yang bisa diaplikasikan macam-macam, yaitu elektromagnet, arus listrik yang menghasilkan medan magnet. Aplikasi sederhananya, misalnya eskavator yang untuk membuang bahan dari logam, itu kan nanti ada magnet, kemudian magnetnya dinyalakan, logamnya ditarik, kemudian dipindah ke tempat lain, magnetnya dimatikan, listriknya dimatikan, magnetnya hilang, jatuh. Itu yang sederhana. Tapi kalau aplikasi yang canggih, ya salah satunya itu kereta api magnet, kereta api listrik ya, kereta api listrik atau magnetic levitation, maglev ya, kereta maglev. Yang di Jepang banyak itu ya. Sudah pernah melihat kereta api listrik maglev? Ya. Atau sudah belajar tentang bagaimana bekerjanya? Itu di kaki-kakinya itu tidak ada roda ya, tetapi menggunakan magnet semua. Ada elektromagnet terutama ya, terutama kalau di lintasannya itu pakai magnet batang, kalau di keretanya itu pakai magnet elektromagnet.
magnet. Tetapi yang lebih canggih lagi malah menggunakan superkonduktor. Oke, coba saya share ada contoh. Mana ini ya? Coba saya screen apa namanya? Share ini ya semua ya. Muncul di layar seperti apa tampilannya? Ya. Nah, ini muncul YouTube saya. Muncul, Bapak. Muncul, Pak. Ini contohnya kalau yang Iya, sudah Pak. canggih ya, magnetic levitation, kereta api maglev itu sudah pakai superkonduktor. Superkonduktor itu seperti apa? Coba dilihat ini sebentar. Kok tidak mau jalan ini ya? Oh, sudah ya. Bentar, saya share lagi. Sudah muncul ya? Sudah, Oke, gimana? Bapak. Sudah muncul YouTube-nya? Sudah. Oke, dilihat ya. Sudah. Jadi ini ada, bentar sambil ditunggu. Ternyata berat kalau harus di-share ke Zoom ya. Jadi ada muter-muter ini ya. Oke ya, di sini ada magnet, kemudian di sini ada bahan semikonduktor, superkonduktor ya, yang berbentuk balok ini. Ini adalah bahan superkonduktor. Ini magnetnya, magnet batang biasa ya. Ya, jadi itu bahan superkonduktornya terangkat ya, menolak medan magnet dari magnet batang ini. Jadi ini bisa terjadi kalau awal tadi sebelum dikasih cairan ini, apakah terangkat? Tidak terangkat ya. Tetapi ternyata setelah dikasih cairan, terangkat. Kenapa kok nunggu dikasih cairan? Ini bahan superkonduktor, ini magnet. Awalnya tidak terangkat, tetapi setelah dikasih cairan, terangkat. Ada yang tahu? Yaitu adalah sifat dari bahan superkonduktor. Sifat dari bahan superkonduktor itu kalau suhu normal, dia bersifat sebagai konduktor biasa. Tetapi pada saat suhunya kurang dari suhu kritis, sangat dingin, misalnya suhu kritisnya itu minus 100 derajat Celcius, dikasih suhu yang dingin kurang dari 100 derajat Celcius, maka dia akan bekerja sebagai superkonduktor. Ini tadi dikasih nitrogen cair ya sebagai pendingin ya.
dikasih nitrogen cair sebagai pendingin, maka sifat superkonduktornya keluar. Kalau tidak dikasih pendingin, ya tidak keluar, dia jadi konduktor biasa. Kalau sudah jadi superkonduktor, kemudian ada magnet di sini, maka akan terjadi magnetik efek Meissner ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari bab 2. Masih ada 5 menit ini waktunya ya. Sebelum kita akhiri, silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan dari bab 2. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi untuk materi bab 2 kita akhiri. Setelah ini kita lanjut materi yang terakhir, materi bab 3. Di bab 3 ini yang sering banyak yang bingung tentang hukum Lenz ya. Jadi untuk materi bab 2 kita akhiri, mungkin sekitar 5 menit lagi kita join lagi untuk review materi di bab 3. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.